Wah, Tuan Saptarangga. Assalamualaikum sahabatku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh ternyata lokasinya ya. Iya, mohon maaf sebelumnya karena tidak memberitahu kalian di mana tempat dari Wadas Manyung itu berada. Seperti ini, kalian memang benar-benar sudah sampai di Wadas Manyung. Alhamdulillah. Nah, tetapi sahabat-sahabatku, ada sedikit kendala. Kendala. Ya, yang ditugaskan oleh Tuan Raja Dongopilo adalah saya, Koko Gandiaji, dan juga ada Macan Doko. Ada juga Pati Dharma Wulung. Namun Pati sedang mencari tahu tentang Wadas Manyung jauh lebih dalam. Sayangnya, setelah kami berputar-putar di wilayah Wadas Manyung ini, kami memang benar-benar menemukan kuil tersebut. Tetapi, yang kita kira tadinya, kuil ini dihuni oleh, menurut informasi dihuni oleh seorang bangsawan, ataupun seorang yang berpengaruh, yang memegang kitab tersebut, yang bernama Baswa Pinunjul itu. Nyatanya, kuil yang kami lihat, tidaklah ada siapapun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana, terkecuali hewan. Kuil terbengkalai. Ya, tidak seperti tempat-tempat yang ada penghuninya. Ini membingungkan sekali. Apakah informasi yang kalian dapatkan itu adalah benar-benar informasi itu benar atau tidak? Seperti ini Tuan Saptarangga. Kalau memang itu tidak terlihat kehidupan di dalam kuil itu, ya, berkemungkinan besar yang namanya tempat yang sangat dirahasiakan untuk mengkamuflase seperti itu Tuan Saptarangga biasanya. Tidak terlalu menunjukkan bahwasannya itu adalah tempat yang begitu penting. Itu pengetahuan menurut saya. Jadi menurutmu, ketiadaan kehidupan di sana itu hanya bagian dari cara mereka untuk menyembunyikan sesuatu yang berharga. Betul. Ini masuk akal. Lalu, keanehan yang kedua, sampai detik ini, baik saya dan yang lainnya belum menemukan cara ataupun jalan masuk ke dalam kuil tersebut. Kami melihat kuil tersebut sangat-sangatlah rapat. Tidak ada celah ataupun sebuah pintu yang bisa kami lihat di sana. Nah, itu kehebatan dari Segawono. Saya meyakini di balik kamuflase persembunyian itu mengandung sebuah rahasia yang begitu besar yang harus kita pecahkan pelan-pelan. Ya, tapi kita tetap harus berhati-hati. Paling tidak kita sudah mengantongi nama yang memegang kitab tersebut, yaitu Baswa Pinunjul. Mungkin saja kehadiran kita menginjakkan kaki di wilayah Wadas Manyung ini sudah diketahui oleh mereka. Alangkah baiknya kita jangan membuat sesuatu pergerakan yang menimbulkan kecurigaan terhadap mereka. Tetapi saya yakin, yang saya yakini adalah bahwasanya Baswa Pinunjul belum mengetahui bahwasanya kita sedang berurusan dengan seorang guru yang biadab itu, Guru Segawono. Kita pelan-pelan menyusur sambil menguping tentang keadaan di sini saja. Ya, nah adanya kalian di sini, menurut Pati Dharma Wulung, kalian bisa menanyakan terhadap siapapun yang tinggal di sini ataupun sohibul wilayah di sini. Kalian mencari informasi tentang kuil tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke dalam? Karena yang paling mengetahui tempat ini adalah penghuni asli. Kalian yang pandai berbicara. Sedangkan saya dan juga Pati, kalian tahu sendiri, kami sangat-sangat kaku. Tidak pandai untuk berbicara dengan makhluk-makhluk baru. Seperti itu, sahabatku. Izinkan Tuan Saptarangga salamkan
hormat saya terhadap beliau Pati Dharma Wulung, kita mungkin akan tipis-tipis memutar di wilayah ini sambil melihat kehidupan mereka seperti apa. Barangkali saya mendengar berita apa, nanti apapun yang saya dapatkan akan saya sampaikan ke panjenengan. Ya, saya akan sampaikan dan saya berterima kasih pada kalian sudah mau bekerja sama. Kalian bisa menuju ke kuil tersebut ke arah timur. Baik, Tuan. Terima kasih. Kapan nikahnya? Masya Allah. Nanti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah berada di wilayah Wadas Manyung, ya, yang dimana digadang-gadang kitab kekuatannya dari Sabda Sastrika yang milik Segawono itu berada di wilayah ini. Nah, karena para sahabat hingga malam hari ini belum menemukan informasi apapun tentang kuil tersebut yang katanya kelihatannya begitu rapat, mungkin kita akan sedikit pelan-pelan menyusur ke wilayah ini, mengeksplorisasi ada apa saja di dalam kehidupan Wadas Manyung, terus ada informasi apa mengenai kuil tersebut, sehingga pelan-pelan kita bisa mengetahui sebenarnya kuil yang kelihatan terbengkalai justru mengandung sebuah rahasia yang begitu besar. Jom, pelan-pelan. Penuh dengan misteri. Terus jangan apa? Apa sih? Assalamualaikum. Ngomong. Apa sih Ki? Tahu, aku juga tahu bahasanya. Nggak bisa ngomong. Oh. Pakai ini. Itu belum dipakai sih. Ini yang dipakai. Masuk ke enggak sampai ke arah otak buat ngomongnya. Kalian ini siapa sih? Saya itu bisa ngomong. Iya, Kamu yang siapa? saya bisa berbicara. Seperti pendatang. Siapa Ya, Tuan? Namanya siapa? Yati. Nama saya Yati. Bukan. Kalian ini jenis apa sih? Manusia. 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 Kalian manusia. Iya. Iya. Kalian manusia. Kan monyet. Iya. Bukan. Manusia yang saya kenal bukan seperti ini. Kayak apa manusia yang kamu kenal? Manusia. Kalian manusia, benar-benar manusia. Ya manusia, kami semua Loh, manusia yang saya kenal dari semenjak saya kecil hingga saya tua ini, itu rambutnya panjang, kukunya juga panjang-panjang, sedikit lebih pendek daripada kalian. Kalian tinggi-tinggi, giginya panjang dan berwarna kuning. manusia Manusia panjang. Manusia purba mungkin itu. Dan apa yang kalian gunakan ini pakaian seperti ini? Manusia purba tinggi mas. Pithecanthropus erectus. Loh, sedikit lebih pendek di sini, mereka membungkuk-bungkuk seperti ini. Oh, ya benar. Ini kapan terakhir kamu lihat, tahun berapa itu? Terakhir saya lihat, Ya, kira-kira berapa tahun yang lalu? mungkin saya sekitar umur 9 tahun. Lah umurmu sekarang berapa? 1300. Lah ya wis satu. 1300 lebih. Ini yang saya ingat. Sekarang 2026. 2026. Modern. zamannya sudah berubah, manusia lebih
lebih bersih, berpakaian, Giginya itu udah putih, nggak Giginya. kuning. Udah disemir, digosok. Maka dari itu, saya heran kenapa ada makhluk semacam kalian kok berkeliaran di sini dan kalian mengaku manusia. dia bukan mengaku, memang nyata. Memang manusia zaman sekarang seperti ini, Bro. Iya, Nek. Katanya emang nggak ada bulunya. Iya, memang dulu ada banyak bulu di sekitar sini dan di tangan-tangannya itu banyak bulu. Lalu manusia sejenis kalian ini masuk ke Wadas Mayung ini ada apa sih? Ya, berarti kamu kan penasaran dengan kami. Ya masa tidak penasaran, saya melihat manusia dulu seperti itu, sekarang seperti ini. Nah, berarti saya mau bertanya denganmu, Tuan. Bertanya, Ya, di sini sih ada kuil atau tidak? oh ada, Kuil ada? kuil kan? Ya, Ada, di mana? di sebelah timur. Kuil itu ada namanya nggak? Ada, lah, enggak, bukan seperti itu. Kuil yang kamu cari, kuil apa? Siapa tahu kalian salah. Di sini ada berapa kuil sih? Ada kuil kecil, ada yang kuil paling besar. Kuilnya kecil. Kuil apa ya? Rambas Tinekun. Pasti untuk apa kalian datang ke sana? Ya kenapa sih? Apa? Emangnya ada apa? Itu tempat yang sangat wingit. Oh, kalian belum tahu. Saya sudah dari kecil di sini. Saya paham betul wilayah dari Wadas Mayung ini seperti apa. Ya, Warga di wilayah Wadas Mayung ini mengetahui bagaimana. Kayaknya kakinya sontol ini. aku nggak tanya wingitnya, aku tanyanya di mana. Di timur. Ya. Beneran ada. Kuil-kuil itu memang ada 3 sebenarnya. Namun kuil yang lainnya itu kecil-kecil, tidak besar, paling ukuran segini. Arca kalau itu mungkin. Kuil, para warga menyebutnya itu kuil. Kuil apa tadi kamu bilang? Wadas Mayung. Wadas Mayung. Wadas Mayung tempatnya Rambas Tinekun. Oh ya, Rambas Tinekun. Rambas Tinekun itu sudah ada dari semenjak saya belum lahir. Hah? Loh, tidak percaya. Nah sekarang itu apa masih ada, terus buat apa itu kuil sekarang? Sekarang kuil itu hanya kuil bangunan biasa yang tidak ada penghuninya. Cuman ada yang menjaganya saja. Oh, ada yang menjaga. Ada dari mereka yang menjaga. Seperti ini. Kalian tujuan ke sana untuk apa? Yang nggak pengen berwisata saja. Ya, menambah pengetahuan. Dulu, ini saya menceritakan kepada kalian yang saya tahu. Ya. Karena saya besar kecilnya saya juga asli daerah Ya. sini. Kuil itu dulu dibangun oleh makhluk yang bernama Kurtoso. Kurtoso. Ya. Kurtoso itu entah datang dari mana. Dia datang ke sini dan membangun kuil. Ya, membangun kuil. Kuil itu digunakan Kurtoso untuk menyebarkan agama ataupun ajaran yang dia ketahui. Karena melihat di wilayah Wadas Mayung ini, di gambaran di Kurtoso itu belum mengetahui tentang kepercayaan. Kami dulu semuanya itu yang kami dengar cerita dari nenek moyang kami itu selalu mungkin zaman sekarang menyembah api. Menyembah api, tiba-tiba datang Kurtoso membawa ajaran baru dan ajaran itu tidak cocok dengan masyarakat di wilayah Wadas Mayung. Sehingga Kurtoso ataupun pendatang itu yang membuat kuil tersebut diusir karena ada ketidakcocokan. Takutnya penyesatan. Mungkin saja penyesatan bisa ataupun karena memang tidak cocok saja. Budaya yang kami kerjakan sudah dari lama, kok tiba-tiba mau digeser?
oleh seseorang yang kita tidak kenal siapa itu. Tidak kenal bagaimana latar belakangnya. Ya, seperti itu. Hingga dia benar-benar diusir dan kuil itu terbengkalai. Tidak ada yang berani menyentuh karena takut mereka tertular ajaran baru. Namun, setelah sekian lama, kuil itu sekarang dijaga oleh keturunan Eyang Buyut Tunggal Dewa. Keturunannya Kurtoso. Hah? Keturunannya Kurtoso. Bukan. Oh, ada makhluk lain ya? Ada makhluk lain. Itu keturunan dari Eyang Buyut Tunggal Dewa. Eyang Buyut Tunggal Dewa itu dulunya di sini memang dituakan. Dulunya. Karena takut itu akan menyebabkan warga khawatir, mereka itu menyuruh seseorang untuk menjaganya, yaitu yang pertama adalah Eyang Buyut Tunggal Dewa. Sekarang keturunannya yang menjaga tempat itu ditugaskan. Siapa namanya itu yang sekarang menjaga? Namanya Rantang Buana, Raja Rantang Buana. Saya nggak asing. Saya nggak asing. Rantang Buana. Pernah dengar nama itu yo. Di mana yo? Mengerikan. Kuil itu sangat mengerikan. Semua warga pada takut. Bukankah hanya ajarannya saja yang ditakutkan, tetapi banyak makhluk yang mengerikan di sana. Siapa tadi? Rantang Buana. Bukan yang punya istri dari golongan Kunti itu? Itu yang ditakutkan oleh para warga, bukan ajarannya, tetapi kuntilanak yang di sana. Suaminya Kunti, Mas? Karena dia selalu memberikan fitnah. Iya, suaminya Kunti. Oh, Kuntinya sering bikin fitnah ya? Fitnah para warga yang lewat. Coba. Cuman hanya lewat saja dan dia tidak mengatakan apapun. Nanti dia melaporkan kepada Rantang Buana. Suamiku, makhluk itu mengata-ngatai saya, katanya saya jelek. Ya, Mbok, senang adul-adul berarti kan? Itu yang membuat takut para warga untuk saat ini. Kuntinya itu punya anak kan? Bukan anaknya Rantang. Anak bayi. Ya? Iya. Sebentar. Oh, seolah-olah kalian mengetahui. Saya pernah bertemu, namun bukan di wilayah ini. Pernah difitnah juga. Pernah difitnah juga. Sama si Rantang Buana. Ketemu di jalan. Iya. Sama kuntilanak istrinya Rantang Buana. Iya, sama Rantang Buana juga. Berarti memang benar-benar adul-adul. Oh, sebelumnya kalian memang sudah bertemu. Namun Mungkin sekitar 5 hari atau 6 hari yang lalu. namun kalian tidak mengetahui bahwasanya Rantang Buana dan istri kuntinya itu yang menjaga kuil tersebut. Ya buru-buru tahu, ini baru tahu malah. Penjaganya siapa sih? Nah, sampean tahu nggak Baswa Pinunjul? Baswa Pinunjul. Iya. Saya tidak pernah mendengarnya malah. Saya tidak tahu. Malah jenengan tidak pernah mendengar nama itu. Tidak pernah. Masa kan udah lama. Iya, benar saya tidak pernah mendengar nama Baswa Pinunjul yang kalian sebutkan. Itu salah satu keturunan Eyang Buyut Tunggal Dewa. Ya saya tidak tahu, saya baru dengar nama itu. Juga nanya. Tadi nanya di sana katanya yang jaga itu Baswa Pinunjul. Yang jaga Kuilnya. Rantang Buana. Saya sudah menyebutkan Rantang Buana, Baswa Pinunjul siapa? Ya kita kan mau ke sana kan yang namanya pengen main dan melihat kan terus ketemu yang penjaga. Mbok dikira pating selonong. Hati-hati. Nanti terkena fitnah kalau mau bertemu dengan Rantang Buana sebagai penjaga di sana. Ya wis. Ya terima kasih atas informasinya. Ya, Iya. dia tadi namanya ya. Hati. Coba nanti saya keliling-keliling di sini lah, pengen lihat lah ya. Iya. Ya, Boleh. silakan. Bukan saya penguasa di sini kok. Ke timur saja, paling beberapa langkah lagi. Tidak terlalu jauh. Ya. Siap. Ya sudah. Ya makasih yo. Oh ya, Supura. Yang begini betul belum. ya. Manusia.
sudah keluar. Aneh ya. Malah si lantang buana tadi mlebu maring warto mare. Yang marah-marah. Berarti kan itu Mas. Bakso pinunggul memang sudah ada. Ya, enggak. Memang kalau sesuatu yang penting, ya, itu memang informasinya banyak yang dibelokkan. Contoh, semua orang paham kalau kamu menyimpan uang ya di dalam sebuah celengan. Ya. Semua orang kan maling kan paham uangnya di dalam celengan. Coba ketika kamu menyimpan uangnya di gudang Atau dikresek ya gitu Ya. gampangnya. kresek atau plastik ya, dicantelin yang tidak begitu terlihat maknanya, Oh, yang sepele. yang kelihatan sepele. Kan salah satu strategi untuk Merahasiakan. merahasiakan kan memang seperti itu. Saya ingat banget itu dulu ada kejadian menyimpan uang zaman saya kecil lah. Bapakku punya uang 17 juta dikala itu habis jual tanah. Aku pikir mau disimpan di lemari, malah sama bapakku enggak. Digali tanahnya, Hah? uangnya dimasukin plastik, terus ditutup, disiram, dan ditutup sama lemari. Oh, cara nyimpen zaman dulu gitu. Ya, kan itu kan tidak membuat Kecurigaan. kecurigaan. Iya sih. Ya mungkin konsepnya di sini pun sama. Ada sebuah rahasia besar dengan cara mengkamuflase seperti ini, merahasiakan seperti ini agar tidak ketahuan. Namun tidak ada salahnya ketika kita tarik saja si rantang buana. Untuk waktu banget. Ya tarik baik dulu. Kita cari Bojo tahu, kunti kayak lu. kita cari tahu, gali informasinya dari rantang buana. Barangkali dia mau sedikit membocorkan apa-apa kan, kita kan nggak tahuan lumayan maksudnya loh. Yang kresek itu Mas. Hmm? Yang kresek itu. Iya. Basak. Males aku ketemu kayak ini aku udah tok. Iya, tak tarik baik nih. Siapa lagane bae? Kamu nusi pamer energi iki. Sering ngrungokno lah, nyoba bener bingung kok. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Assalamualaikum ya sahibul wilayah. Salam. Assalamualaikum. Kalian Iya. sampai di sini. Jenengan asli sini apa? Tetap ada di sana, Jatinum. Cuman saya jaga sekitar sini. Oh, aslinya Jatinom. Jaganya di sini. Ya, Oh, kamu kerjanya berjaga, Pak Tuan? saya hanya membersihkan yang harus saya bersihkan. Teman-teman ini kok. Kenapa kamu gak mau lihat muka saya? Ini masih ingat Dia yang tukang hina. Ada apa kamu memanggil saya? Sehat istrinya. Sehat. Iya, saya doakan semoga istrinya sehat, anaknya cepet gede, cepet jadi pinter. Tentu saja harus seperti saya. Walaupun bukan anak saya. Ya jangan disebut. Iya. Stok susunya aman. Aman. Habis nyari tadi. Baru selesai. Dan baru pakai celana kalian manggil ada apa? Kayak gini, Tuan Lantang. Ngobrol. Ngobrol ya. Itu agak jauh. Saya muak lihat mukanya. Nih. Saya sebenarnya lagi pengen muter-muter di sini karena saya mendapatkan informasi mengenai sebuah kuil
kuil itu bernama Rambas Tinekun. Ada apa kamu mencari kuil itu? Ya pengen lihat saja, kita pengen melihat, kita pengen belajar lah. Sebenarnya kuil itu peninggalan apa sih? Ya, kami Sejarah. senang sejarah. Ya, Bohong. Kalian datang ke situ pasti seperti orang-orang manusia-manusia seperti kalian. Menyembah-nyembah, Oh, meminta-minta. Apa yang diminta sama batu? ya saya tidak meminta-minta. Alah, alasan. Yang datang, muka-mukanya seperti kalian. Muka-muka madesu. Masa depan suam. Sudah lihat, apalagi muka dia. Oh iya, saya itu sepakat. Saya sepakat. Memang madusu banget. Betul. Sebenarnya jujur aja. Kalian ke sana pun percuma. Tidak akan terwujud apa yang kalian inginkan. Kalau berdoa itu kepada dewa. Bukan kepada batu. Iya, kami Kuil. juga tidak mau berdoa di sana, cuma pengen lihat. Tidak ada apa-apa. Ya, kan ada batunya toh. Ya, menyan banyak. Seperti manusia-manusia kalian itu. Membawa, membakar menyan. Sambil berdoa. Tuh, penunggu. Saya pengen ngicak kepalanya. Lah, jenengan sih di sana sebagai apa? Saya hanya mau menjaga dan membersihkan air di situ. Oh, Dan mengusir-usir manusia-manusia seperti kalian. Apalagi manusia seperti mukanya itu. berarti itu turun-turunan apa yang menjaga? Ya, saya di situ membersihkan dan menjaga pun dibayar oleh paman dan kakak-kakak saya. Oh, Tukang pel buku sombong. Anjing. Kau itu kayak anjing yang sering berak di depan kuil. ya, pakat. Ya, Oh, berarti dibayar kamu berjaga di sana. iya. Dari itu, Tunggal dewa ya? loh. Kau tahu leluhur kita? Oh, itu leluhurmu. Benar. Aku sempat datang ke mimpiku itu. Dia adalah panglima pertama yang menjaga kuil itu. Yang dipercaya sampai turun-turunannya. Sampai akhirnya saya Oh, masih menjaga. turunan. Iya, makanya saya berdarah biru. Karena turunnya dari dewa. Darah biru. Iya. Kau tahu artinya tunggal dewa? Saudaranya dewa. Bukan. Kamu membantu omongan saya? Itu tunggalnya dewa. Tunggalnya dewa. Saya berdarah biru. Tunggal dewa. Itu maksudnya dewa satu-satunya. Harusnya artinya. Salah pengertian kamu. Kok dari kakek saya bilang kayak gitu kok? Saya saudaranya dewa. Keturunan dewa. Iya, iya, iya. Berarti kamu memang makhluk yang begitu hebat. Makanya saya dijuluki pangeran. Makanya muka-mukanya pun seperti dewa. Oh, tentu. Cerah. Wah, berwibawa. Warga Jawa. Putih, tidak seperti dia. Hitam jalidang. Istrinya cantik. Tentu. Enggak. Itu saya tidak suka arti cantik. Hah? Kamu tahu kenapa saya memilih istri saya sebagai kundi itu? Kundi itu jadi istri saya. Kenapa sih? Jadi begini. Dulu saya pernah mempunyai beberapa kekasih yang begitu cantik. Terus? Tetapi sering digodai oleh teman-teman saya. Sering apa? Digodai Oh, digoda. Ya, terus? karena mungkin Tunggalnya dewa. pacar-pacar saya itu terlalu cantik mungkin. Makanya kalau kamu punya istri cantik, hati-hati. Muka-muka seperti dia itu tukang goda. Hmm. Ya, 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 ya. Lihat mukanya. Nah, tuh kan. Banyak jerawatnya. Itu bukti sudah beberapa menggoda wanita ini pasti. Siap, 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 siap. Hati jangan sampai digoda lagi. Nah, awal-awalnya seperti itu memang. Menghina kekasih saya dulu itu. Kasihmu itu ada yang pengrong, ada yang tangannya cengkrong. Akhirnya kamu milih istri itu. Iya. Harapannya? Harapannya
tidak ada yang menggoda lagi. Aman tapi Kemarin digoda itu. itu bukan digoda, itu dibilang-bilang. Awalnya seperti itu. Dulu pun awalnya seperti itu. Akhirnya dinikahi. Nah, kalau boleh lah Tuan, kan jenengan penjaganya. Ya. Izinkan kami masuk ke sana lah. Iya. Lihat. Baiklah. Karena kau bersikap